Jakarta Pusat. Ketiga, pembenahan kantor sekretariat DPC dan data database kelengkapan pengurus. Keempat, perekrutan pengurus PAT yang akan dibentuk dan akan dibuatkan SK-nya. Nanti setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, terakhir dengan doa penutup. Dipersilakan untuk ketua DPC. Terima kasih Sekretaris. Pertama-tama saya mengucapkan puji syukur pada Tuhan Yang Maha Kuasa karena kita bisa berkumpul di sini dengan suatu walafiat, walaupun teman kita belum ada semuanya. Semoga mereka juga sehat. Tadi kita dengar rundown acara kita hari ini, yang dimana itu pertama pembahasan atau pembenahan struktur DPC Jakarta Pusat, terus kas DPC Jakarta Pusat sama pembenahan kantor sekretariat DPC serta data-database kita. Dan yang terakhir nanti di dalam perekrutan PAC yang akan di-SK-kan. Nah, kebetulan saya lihat ada ini, yang dua ini, yang lainnya kayak udah kenal ini. Perkenalkan diri dulu lah, biar kita lanjut ini. Kan kenal ke saya, kalau kita udah biasa sih. Perkenalkan diri masing-masing. Selamat malam semua, shalom. Saya waktu saya kesini saya nggak tahu kalau PBB itu apa gitu. Tapi nggak masalah, saya juga orangnya welcome apa aja karena kita semua organisasi sekitar begini. Nama saya Pak Ali Purgiting. Saya tinggal di dekat tetanggaan sama ketuanya. Dia citrakan saya legenda wisata daerah Cibubur. Terima kasih. Shalom buat kita semua. Saya Santa Ulos yang profesi dagang ulos di Senen sebenarnya. Cuma belakangan ini sudah pensiun. Saya sangat sukacita bergabung dengan PBB Jakarta Pusat. Semoga dengan ada acara malam ini PBB tambah maju. Sudah itu saya bersedia dengan sukacita gabung dengan PBB. Terima kasih. Nanti saya baca dulu ya, harusnya ini di copy biar paham kita siapa kami di depan ini. Yang pertama Purnawirawan Budiman Rajagunggu, Kolonel Budiman Rajagunggu, lalu Aibda Hendra Huta Barat, Kompol Marlon Nenggolan. Penasihat kita itu Gustin Nenggolan, Kosma Pangaribuan, Jameston Pangaribuan, Wangsem Rajagunggu, Anggiat Siombing, dan Jepron Pasaribu. Ketua saya sendiri Sulungan Rajagunggu. Wakil Ketua 1 boleh berdiri Thompson Sirait. Wakil Ketua 2 Jako Pasaribu. Sekretaris Mary Sinta Buru sendiri. Wakil Sekretaris Tasya Yulianti Buru Binti. Oh ya. Terus bendahara kebetulan masih di luar negeri, ini Chandra Rajagunggu. Wakil bendahara Domen Sregar. Oleh Bang. Nah, inilah kami KSB. Biar anggota tahu kedepannya KSB-nya siapa. Baru ketua Kabin Bidang para bidang-bidang. OKK Joni Hutayat boleh berdiri Pak. Humas kita Sarjana Hukum Juandri Manalu belum datang ya. Pemberdayaan masyarakat kota kosong ya. Oke, nanti kita ini media pers kita publikasi Liston Burning, ini orang media tapi belum datang. Sosmuranya Toto Tobi dikondisikan ya, saya belum lihat di grup. Litbang kita
Kadra Tambunan Victor Dr. Gideon Hutagan, sarjana hukum. Pancap kita Panglima Cabalnya Mayor Tamba Sri Kandinya, Rosvita Sidoro, boleh kita berdiri. Di Satuan Sarga Mahasiswanya Mikael Ritonga, boleh Bang. Lembaga Bantuan Hukum Ripael Silalai, kata juga. Bidang UMKM Surya Tony dan juga Buken Manuru, boleh berdiri Bang. Investigasi Tommy Raja Gugu, Koordinator Lapangan Manahan Petugatoro. Saya kira di luar itu PSC dan abang ya. PSC ini juga sih saya bilang tadi nggak ada yang datang. Sebetulnya struktur kita sesini nanti dilapor sama kita. Yang jelas ini sudah kami rapatkan dan orang ini siap bersinergi ke depannya, tidak neko-neko. Jadi mudah-mudahan ini menjadi pemuda Bantar 1 DPC Jakarta Pusat bisa mengembang tugas sesuai dengan fungsinya. Yang kedua, pembahasan Terus masalah kas DPC selama setahun ini, dan kita tahu dan bagaimana kas DPC dan belum terrealisasi. Alangkah baiknya malam ini kita rapatkan berapa nominal yang kita buat dan juga kebutuhannya kemana, supaya bisa organisasi kita ini berjalan sesuai harapan yang tertera dan cita-cita pemuda Batak Bersatu. Kalau nggak ada kasnya, roda organisasi nggak jalan. Paham ya? Mas, bagaimana teman-teman? Setuju dong kita mengisi kas di DPC Jakarta Pusat? Tidak boleh perkeboro ini. Setuju kita bikin iuran malam ini, kita tentukan. Selama ini, setahun ini, itu memang saya tanggung sendiri. Akankah seperti ini ke depannya? Bagaimana? Seperti apa cinta kita kepada organisasi ini? Kalau saya sih udah saya perkuat, dan juga bukan kekurangan buat saya, tapi tidak etis juga kalau beban itu hanya saya tanggung. Karena rasa memiliki itu perlu. Gimana kawan-kawan? Setuju kita ada iuran? Setuju. Harapan saya di forum ini, walaupun ini kita akan kita publikasikan nanti di WA kita, supaya organisasi ini berjalan, karena biar ada kasnya. Dan kalau bisa kita tentukan dari kalian lah berapa minimalnya. Aku sih nggak mau patok-patok, tapi harus siap dengan kontribusi itu, walaupun kecil. Gimana? Aku lempar dulu sebelah kanan. Berapalah nominal yang kalian cocok kita malam ini? Tujuannya adalah jelas untuk organisasi yang jelas, untuk nanti akan susul nanti pengeluarannya. Aku nggak apa-apa, yang jelas dari hati. Berapa? Harus si Pado dominant di organisasi. Karena tadi baru gana 20. Satu orang itu. Mau kakak cocoknya 20. Bagaimana Sakma? Ini per bulan atau per bulan. 20 setuju ya. Bagaimana dengan Serkandi? Bisa lebih. Memang harus kita bedain. Kalau Serkandi idem aja. Kalau Serkandi ini sekelasnya, saya tahu pasti lebih dari situ. Artinya gini, paham saya. ketua kayak Pak wakil-wakil mau isi 100 nggak apa-apa sih.
Iya. Kan kita subsidi silang. Iya, subsidi silang. Maka kita minta minimal ya, tapi dengan catatan wajib. Itu wajib. Iya. Contoh serikatnya ada rezeki 100 lah bulan ini. Oke. Jadi kita subsidi silang ya, kalau memang teman-teman kita tahu sendiri lah sehari ini kan memang kita nggak usah lagi apalah ya. Memang lagi jangan sulit semuanya. Iya, jadi kadang-kadang bagi orang yang mampu 20.000 berapa. Iya. Tapi kalau yang nggak punya penghasilan menetap kan terasa berat juga. Makanya istilah subsidi silang. Terima kasih. Oke, makasih. Jadi nanti ini sudah berlaku malam ini dan laporannya setiap bulan akan transparan di wakil bendahara. Jadi uang kita itu tahu berapa, pengeluaran kita tahu berapa. Yang jelas kita ke depannya terlihat, dan juga kan harapannya kita rekening DPC Jakarta Pusat yang ditandatangani 3 orang, ketua, sekretaris, sama bendahara ketua atau wakil ketua bendahara, begitu seperti itu, atau 4 boleh minimal 3. Jadi nanti kita bahas juga kali tujuannya apa. Yang jelas untuk kedukaan waktu itu kita udah deal dan dikasih itu 500.000. Kalau untuk anggota sakit pengganti 2 aja 300.000. Kurasa kalian setuju lah ya, tidak membebani. Baru kedua, mulai saat ini saya berargumen setiap anggota di Jakarta Pusat itu harus ada garansi. Organisasi itu ada garansi. Kalau amit-amit di sini aja kita garansinya, kalau anggota meninggal kita harus bisa memberi kontribusi 10 juta. Dan saya bertanggung jawab, saya siap, saya jadi ketua. Itu dari kita. Artinya apa? Kita takut orang masuk ke BBB. Saya BBB kalau udah sampai di dalam kaget, pengeluaran semua, tapi nggak ada garansi hidupnya. Itulah sebagai saya ketua ada garansinya. Saya jadi mulai Jakarta Pusat kontribusinya 10 juta. Ada yang terlalu atau kalau dituanikan sejak sudah setiap bulan itu kontribusi saya. Nanti mungkin bendahara mungkin lebih mudah-mudahan biasa juga. Kalau ada pun beri nanti transparan kok. Seperti kami kalau dikasih serasi nanti ada tulisannya, kebutuhannya ada, dan malam ini akan saya berlakukan. Kalau kita ada benda tadi nggak ada uangnya, itu namanya nol, bukan organisasi. Setuju dengan kita maju PBB di Jakarta Pusat? Nah, makasih. Apa ya? Nah, kalau ada masukan boleh terus. Salam sejahtera untuk kita semua, bagi rekan jiwa. Tadi Pak Ketua sudah menyampaikan beberapa aspek yang dimana di kepengurusan sudah jelas tertera dalam menjalankan organisasi ini. Memang hasilnya harus yang pertama ada dan cabang-cabangnya. Yang kedua, di dalam ADRT itu kewajiban iuran anggota itu harus ada. Itu nggak bisa nggak ada, karena nggak mungkin seorang ketua selalu menanggung. Jika ada kiat kecil besar, tentu dari situ nanti dibuat harus ada kas kita. Organisasi tidak bisa besar apabila tidak ada kas. Lalu yang ketiga, terobosan-terobosan yang akan mau kita sampaikan nanti tahap awal, setelah ini nanti administrasi, maka kita koordinasi dengan pihak-pihak terkait 3 pilar. Yang pertama Polres, yang kedua Kodim, ketiga kota, agar kita diketahui. Memang saya sudah desi juga, tapi dengan berubahnya struktur, maka kita harus mengajukan kembali dengan KSP yang baru dibentuk dari kita, supaya pemerintah juga mengerti dengan kita. Artinya di sini banyak tujuan daripada PBB ini yang tertulis di dalam ADRT itu. Contoh, salah satu meningkatkan SDM, yang kedua mengembangkan UMKM, termasuk sekarang ini kan di PBB ini kan banyak para pedagang. Bagaimana kita mengkritisi pemerintah lewat gerakan dari PBB agar para pedagang ini semakin maju dan jaya, dan mengulang kembali seperti yang dulu, dan menghilangkan online dengan beberapa terobosan.
itu yang mau kita ciptakan. Tapi tanpa kita memegang 3 pilar bersahabat dengan para negara, kita nggak bisa kuat. Maka kita kuat dulu di organisasi itu sendiri, dan kita bentuk dan kita kumpulkan biaya-biaya, baik itu dari sukarela, karena di PBB ini nggak ada artinya bisa membuat proposal ke pengusaha segala macam, kita nggak bisa, karena sifat daripada ADRT itu bentuknya sosial. Maka dari hati kita, dari para pengusaha, kita ajui, kita minta dibantu supaya besar. Nanti kalau sudah besar PBB ini dan kita penggeraknya, suatu saat nanti kita bisa merasakan juga. Kalau kita sudah dikenal pemerintah, dalam hal ini tingkat wali kota, maka kita setiap apa yang kita mohon nanti, contoh Pak Wali Kota, kami sangat mengeluh selama pasar ini sekarang karena banyak online, kami tutup kios kami dan tidak bisa bayar pajak. Nanti bisa kita menuntut mereka, jika pasar ini lemah, bagaimana mendongkrak ekonomi menengah ke bawah, padahal tertulis di dalam ADRT itu meningkatkan SDM, yang kedua mengembangkan UMKM. Jadi ada di situ tertulis, kita nggak melanggar, kita mendongkrak. Itulah semangat kita, makanya kita ini berkumpul, kita ajak juga teman-teman agar paham dulu sedikit kemana tujuan dan visi PBB ini. Atau kamu beda-beda dengan organisasi lain itu bisa, contoh nih, mengambil dana dari pemerintah, dari sini, dari segala macam pengusaha. Kalau PBB ini sifatnya sosial, di ADRT, jadi kita sendiri yang membesarkan kita. Nanti kalau udah besar, hebat juga PBB itu, terobosannya sangat bagus. Bisa kita jadi stabil kayak dulu, berdagang, jualan, menghidupkan pedagang-pedagang kecil. Itu tujuan kita sebetulnya, itu visi dulu. Tapi ini kan baru kita selama ini udah vakum. Ya mudah-mudahan dengan doa teman-teman dan dukungan motivasi yang diberikan teman-teman, semoga ini makin DPC PBB Senen ini semakin maju dan jaya. Terima kasih. Nanti dipoto aja ya. Foto, dokumentasi. Ini nggak saat ya kan? Karena ini kita baru SB kita sudah berganti, maka SK akan diberikan kepada sekretaris kita yang baru supaya resmi. Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Cabang Kota Administrasi Jakarta Pusat. Surat Keputusan Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Pusat nomor 010 DPC Jakarta Pusat, Pemuda Batak Bersatu garis miring 12/2023 tentang pengangkatan Sekretaris DPC Jakarta Pusat periode 20-2025 menimbang bahwa untuk memperlancarkan pencapaian visi dan misi organisasi Pemuda Batak Bersatu yang tertuang dalam anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan organisasi Pemuda Batak Bersatu. 2. Bahwa untuk menjalankan usaha dan lingkup kegiatan organisasi Pemuda Batak Bersatu perlu membentuk susunan badan pengurus yang dapat bekerja menjalankan kegiatan organisasi, mengingat satu kebutuhan organisasi dalam melakukan pengembangan, menetapkan pertama, mengangkat dan menetapkan Sekretaris Cabang Pemuda Batak Bersatu Dewan Pimpinan Jakarta Pusat, nama Mari Sinta Boru sendiri. Kedua,
Sekretaris Komite Bawatan Bersatu Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Pusat bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan administrasi kesehatan dan melakukan koordinasi antar pengurus dan antar kelembagaan. Ketiga, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, maka diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Jakarta, 15 Desember 2003, Komite Bawatan Bersatu Dewan Pimpinan Cabang Jakarta Pusat. Saya sebagai Ketua Sulungan Raja Gubuk. Mengucapkan sepatah dua kata. Terima kasih Ketua dengan pemberian saya ditunjuk sebagai Sekretaris DPC Jakarta Pusat. Semoga nanti saya bisa mengembangkan tugas-tugas apa yang kita buat dengan program-program kita mencapai sasaran. Dan buat rekan-rekan juang yang lainnya, tetaplah kita sama-sama berkoordinasi agar nantinya kelanjutan program-program kita ini tersalurkan mulai dari tingkat pusat, DPC, PAC sampai ranting-ranting. Itu saja saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang ketiga, pembinaan struktur. Jadi bagi anggota kita, nanti kita akan ada kelengkapan data kita sesuai dengan tugas dan fungsinya, KTA-nya dilampirkan. Jadi kalau kita ke depannya sesuai dengan arahan Pak Ketua dan juga Ketua DPD, kalau kita bersurat apabila ada terjadi pada anggota bukan KTP tapi nomor induk KTA, dan ini tidak bisa ditolak di wilayah lain. Karena modal inilah kita bisa bersinergi. Begitu juga dari daerah ke Jakarta, itu harus bersurat nomor KTA, dan itulah hasil rakornas kemarin. Tidak bisa namanya anak ditulang doon, anaknya boru doon, dan ini sudah ditekankan oleh Sumatera Utara juga karena mereka kewalahan, bukan anggota harus dilayani. Yang jelas Komite Bawatan Bersatu hasil rakornas kemarin, kalau anggota itu murni dilayani, di luar anggota ada kontribusi 500.000. Boleh kalau ini untuk BPD kita, kalau kumpulan bapak tuan bapak tadi kontribusi yang kasih 500.000 itu udah sah. Ada yang melalu kata sebagai anggota, itulah itu gak perlu kontribusi. Kalau anggota rakyat juga nggak kemana, ada bukti dan oleh kontribusi itu organisasi. Itulah hasil rakornas kemarin. Jadi pilih rumah kelengkapan KTI, paham dong? Jadi kita bisa fungsi pusat nanti ada. Nanti akan kita tempel sesuai dengan fungsinya. Kalaupun berganti, ini akan kita ganti dan kita SK-kan kembali. Dan itu peraturan berikutnya, itu ketua yang bertanggung jawab untuk DPC-nya, dan kalau perlu lagi harus ke DPD. Seperti yang tadi, bendahara sekretaris waktu itu akan kasih SK-nya. Paham ya? Jadi biar tahu kita. Jadi itu aturan ADRT kita yang baru. Jadi udah tahu fungsinya KTA itu. Jadi tahun lalu batu donganta. Harga KTI Jalan PB Jakarta Pusat punya garansi. Ada garansinya sebagai anggota PB Jakarta Pusat. Jadi orang malas kita. Artinya di ujung akhir kita harus ada garansi. Ada. Lima jawab kelengkapan. Nah, kebetulan di sini orang Tanabang. Kemarin kalian udah kasih nama-nama. Kalian bisa perkenalkan diri dulu ya. Yang hadir ini. Soalnya abang ini belum kenal gitu. Terus ada yang mau bergabung baru, kenalkan. Terima kasih. Selamat malam. Nama
saya Renani Samosir, tinggal di Petamburan 2, tempatnya. Ya, saya pengen bergabung datang ke sini, ingin melihat apa kira-kira manfaat PBB ini buat saya. Itu aja sih. Perkenalkan aja, ada 3 orang ya, nggak apa-apa. Kebetulan si Tambunan masalah menuju sini dia. Pak kenalan. Ya, nama saya Sam Gola, dan kedatangan saya kemari untuk menyaksikan penyambutan peresmian PAC Jakarta Pusat, ya. PAC Tanah. Terima kasih Tuhan. Kebetulan terima kasih bergabung mulai. Kebetulan orang rumah juga paham, ibu saya juga baru paham. Saya sama Sir juga ini. Terima kasih bergabung. Yang jelas manfaat organisasi ini besar. Dan saya juga merasakan bukan uang saya yang habis, tapi keuntungan bagi saya. Artinya apa? Di organisasi kita bisa mendistribusikan pola pikir kita yang positif, dan juga bisa gaul kita mengenal orang di sekitar lingkungan kita. Dan kegiatan organisasi kita ini selama ini yang kita lakukan adalah sosial. Dan kemarin baru dari luar negeri, Marga Sinaga dari Kolombia meninggal, dan PBB yang antar, dan sudah di rumah duka di Papua. Itulah hebatnya PBB ini, kontribusinya besar, khususnya orang Batak. Nanti akan saya share di grup bagaimana tuntutannya. Bayangkan sudah tidak beres di sana selama hampir 3 minggu, PBB yang ngurus. Dan yang selama ini dari luar negeri kalau nggak salah sudah 7 orang yang kita perjuangkan dari bisa kembali ke tanah air karena meninggal di sana. Bayangkan kalau nggak ada PBB, seperti apa nanti kita keluarga itu. Baru kedua, selama COVID kita itu berjuang, bagaimana kita memperjuangkan saudara kita yang terdiskriminasi, dibilang COVID padahal tidak. Sudah tua, sudah tahu ya kita selama ini bersakit-sakit, tapi anaknya karena keadaan itu dibilang COVID, padahal tiap keluarga tak terima. Bukan karena uang santunan, tapi orangnya lagi bilang, masa gak ada lagi hukum kami. Seperti itulah sama orang tua kami. Itulah ngerinya di negara ini, banyak kita didesentrasi walaupun kita sebagai warga negara Indonesia. Jadi memang pada saat ini bahkan sampai detik ini kita tetap memberikan tulis sosial di bidang kalau ada orang berduka. Dan di umumnya orang Batak kita udah punya label nama, selalu udah dapat Jatbar Pemuda Batak Bersatu. Ini bagaimana? Artinya kita sudah dicintai dan juga dikenal. Tinggal kita mengembangkan bagaimana roda organisasi ini semakin maju dan komplit lah. Dan berarti dengan roda organisasi Pemuda Batak Bersatu yang signifikan yang sudah membesar di 5 negara, 27 provinsi dan di 450 kabupaten, lain lagi anak ranting. Itulah hebatnya Pemuda Batak Bersatu. Maka anak hidup dan guna-guna kerbau. Dan saya katakan lagi, kebetulan ini tahun politik, memang organisasi ada arahnya. Kemarin tanggal berapa itu? 2 hari yang lalu, Pemuda Batak Bersatu memberi deklarasi kepada Ganjar sama Aku ND. Yang namanya organisasi memang harus ada arahnya. Kalau masalah nanti ada pertanyaan aku ini, negara kita ini adil kok, luber, langsung turun bebas rahasia. Itu hak Anda untuk memilih. Dan saya sebenarnya pun kalau organisasi ke sana, walaupun hak pribadi saya nggak bakalan dirangkul, ya enak keluarga saya ini, sebenarnya netral. Tapi organisasi harus ada arahnya, tidak boleh abu-abu. Apapun hasilnya itu depan, kita harus menentukan sikap.
Jadi saya dengan setuju di situ kalau masalah hak pilih kamu nggak pernah dirampok. Dan saya sih juga sebagai warga negara dan juga berorganisasi, hak organisasi Anda tidak akan dirampok. Paham ya? Jadi berpengaruh benar-benar karena hak politik kita dan kedua arahnya. Dan saya juga setuju itu. Jadi Pemuda Batak Bersatu sudah mendeklarasikan Ganjar Mahfud. Nah, ada bahasa lain di sana macam, ya seperti bahasaku tadi, hak Anda nggak saya rampok. Itu hakmu, karena negara ini langsung bebas rahasia. Ada. Nah, untuk tanda apa? Saya senang sih, ketua, kalian mau saya kasihkan SK. Tetapi setelah saya rundon dengan pihak PBB di pembenahan ini dan tidak memenuhi syarat, maksud saya begini, tolong Anda lengkapi, kebetulan sudah saya buat, datanglah ke sini. Harapan saya sih demikian. Nah, kalau bisa inilah, biar nanti bisa kalian bicarakan dengan pihak teman. Datang ke sini. Boleh. 50% ini kalau untuk mandat bisa saya kasih. Jadi kalau diisi satu-satu aja. Iya. Nanti kalau udah lengkap ini nanti saya SK-kan, nanti kalian udah bisa bensi. Nah, pelajarin aja ya. Kalau bisa secepatnya. Kalau bisa malam ini ya besok kita SK-kan. Kita udah ada sekretaris kita sebaik 24 jam walaupun masih di luar Jakarta. Itulah hebatnya di sini. Nah, bawa aja. Jadi isi selama ini bagaimana kita biar ada kas kita, tapi kita bukan merampok dan juga bukan mengemis. Kebetulan saya bawa ini, dan ini sudah saya omongin juga masih Rikandi, dan ini dari penasihat kita dan juga udah ngomongin sama Waka dan sama ini boleh dibawa. Setuju dengan kita Bandalan Tolong Asadong Kasta. Baik juga nanti di Tanah Abang. Aku percayalah kemarin udah lihat. Artinya inilah sebagian dari UMKM kita untuk mencari dana. Nanti kita bikin proposalnya. Artinya boleh baik tidak isi proposal tak. Mudah mendukung kita. Jadi kali ini kita harus adalah kas kita. Tujuannya pun nanti banyak. Ini ada kaos gerak dan juga ada kaos oblong dan juga ada topi. Ini ada saya cetak semua 800 piece dan sudah sablon. Dan nanti akan saya lengkapi nanti keuangannya di bendahara dan modalnya seluruhnya 25 juta sudah disablon. Dan tukang sablonnya nanti ada kwitansinya, belanja saya juga ada kwitansinya. Harapan saya kita jual lagi ini. Cara mau mencari dananya 200.000 minimal dan bahannya bagus. Kalaupun dibeli pun di toko itu lebih, dan ini harus 200.000. Kontribusinya bagaimana? Kalaupun dikasih lebih itu saya senang, artinya ke kas kita. Kalau terisi kas kita sehat tuh kita, lalu kita tuh, dan lalu ketue, dan lalu DPD dah. Tuni PPP dah, tuni tadi. Yang jelas kita Jakarta Pusat. Kalau untuk PAC Senen kemarin saya bilang modalnya aja balikin ke kami. Inilah contohnya. Kita jangan mau minta-minta, tapi berikan semacam solusi lah. Kalau aku sih jumpai, tanyakan dulu kabarnya, sehat, bagaimana, baru kasih tahu bahwa Anda itu di PBB. Baru kedua, coba tolong bantu kami, kebetulan kami baru membentuk, tas kami kurang. Kalaupun tidak mau, ya mudah-mudahan ada dikasih. Yang jelas kitanya untuk kita. Paham nonai? Nah, jadi gubernur lagi dalam tolong Omma idikku jangan pe lupa dulu. Anak-anak sadelehon ngahudau. Ay grabe ko salak ko na po na sa bibiyo seko. Ay ko na bapak memiliki itu. Ate, jadi setahun pinili nila boleh malam itu udah berlaku. Natahatay na kani asalong isi di kasta.
Ano dalam pengeluaran lah. Wah, setuju lah menurut nanti dilengkapi proposal. Akan kita bentuk proposalnya. Setuju dong? Setuju ya. Jangan takut gak dikasih. Pada nanti kita. Nah, paham ya? Boleh kita tapi manur boy. Boleh tapi manur. Modal lain yang ketua ini karena saking cintanya. Saya senang. Modalnya cuma 100.000 dipakai. Dan kalaupun terjual 300 ini bekas kita. Artinya borosnya kasta program di organisasi banyak. Dan harapan saya ke depan, kalau ada terbuka, itu orang yang hadir di sana itu harus ada pengganti parkirnya. Kalau sampai muncul juga bayar parkir itu yang ada, kayak mewiro kan? Itu nanti ada pengeluarannya. Aku setuju itu. Paham Lunai? Makna Malay, apa siap berapa? Oh, sorry Malay itu asal mana kita? Paham berarti? Nah, jadi rahmahullah kita bahwa asal sehat, jadi berkembang pemuda bangsa bersatu di Jakarta Pusat, Kota Besar Jakarta Pusat. Bola dongkak kalau anda bergabung, silakan bergabung biar kita bentuk segera kita biasa. Begitulah harapan saya ucapkan terima kasih. Pemuda Bangsa Bersatu, NKRI, Horas, menjua, bersemangat. Berarti nama itu. Boleh berlaku, udah saya siap. Boleh ditambahin teman-teman. Halo. Jadi ngebek itu anak ini seorang masyarakat mengalami kasta. Artinya memang melalui PBO memakai proposal yang bisa kayak organisasi lain. Jadi seorang bentuk umat seorang mata bentuk mengalami kasta seorang bunda sita berdaya. Dia aku katain beberapa penasehat calon masukan. Ini akan kita bentuk koperasi di Blok 3 Jakarta Pusat. Nanti kita akan mau kerja. Kalau ini setuju ya, kita mau buat koperasi untuk contoh jasa pengangkutan ekspedisi segala macam. Nanti kita buat, tapi kita harus buat dulu. Jadi, bui nonon di karya sudah angka anggota dan karya itu betul. Kau mangkak barang, kau dia, semua ini tujuan oleh pelan-pelan. Ini kan nggak bisa. Kau maju tempat daerah asal bayi si peguru no teknis pelaksanaan kan, contohnya dibuat 20 di pedalan si A 5 biji pegoi dicatat sekretaris dia na lakui si tahu ku bendahara lu tu bendahara teman-teman dibuat 10 biji siapa tahu mau ibu jual bah ya itu rezeki dia lah kalau mau dia terbuka kasih ke bendahara ya siapa tahu kalau 1 juta contohnya saya jadi lebih ada yang berkontribusi dan ada iya. Paham ya? Kalau nanti pun ada yang memberi, ada kita ke Rejo, kita kasih ganti transportnya. Kalau menurut aku sih, kalau di atas 200 itu 20% wajib didapat. Di atas 200 ya. Udah 200 memilih, nah boleh bisa di 20% wajib nih. Persentasenya ada bagi yang menjalankan. Bisa bagi orang Somoni, dia ketua anak patak persaur, alai baila, jangan pernah malu. Dan kita bukan meminta, artinya tapi butuh uluran tangan. Beda dengan begitu kan ya kan. Enggak, kita minta uluran tangan mereka, biar kita bisa berkembang di sini, biar ada kompetensi kita. Paham ya? Anda bagi itu dah. Jalan enam program-program FKM-nya. Mudah-mudahan target saya sih kepengurusannya itu berikutnya bisa regenerasi. Jadi kalau sampai waktu dulu ke ketua baru dukung ngakuan tuntas ini keuangan divisi Jakarta Pusat. Artinya sudah ada UMKM-nya. Anda tak kembang kalau dibilang ketik itu perlu ini bersinergi dengan pemerintah. Itu harapan kami. Baik, kita harus bersinergi karena kita ini rakyat.
dan harus ada petunjuk dari mereka. Paham ya? Suatu idoko kamu nama ide dulu Jakarta Pusat. Ina jolong siapa mudah. Kenapa lebih bilang? Bodoh ini, aku hanya minta uluran tanganku ya. Tapi kalau nggak ada amanina, boleh hati. Kalian tanya kamu itu namanya merendah. Jangan marah. Aku musuh ini, ibarat emosi itu hati-hati. Paham ya? Paham. Kemudian namanya itu bisa kok mulai 50.000 satu kaos, kalau 10-20 biji kan paling 1 juta. Kalau di organisasi lain itu diwajibkan, artinya dibuat begitu. Kaos itu untuk anggotanya, tapi sebagai pengikat bahwasanya dia seorang ketua, tanggung jawab dia ke bawah. Dan ketika itu diberikan kepada bawahannya, anggotanya, dia merasa miliknya. Dia merasa saya organisasi PAC, PBB, saya mahal ini baju ini sudah diberikan ketua saya. Itu suatu motivasi. Boleh baik bapak giluan nami, bapak lu 20 bisi, nah sanggup 20, anonkan DPC ya, bentuk nami atau anon. Nah, asal dulu sih kami ada 5. Ale asal mau rasa tanggung jawab, jangan asal mau ketua, tapi artinya dia nggak ada tanggung jawab. Kontribusi itu sebetulnya untuk anggota dia. Anggota itu yang ale perlu di dalam syarat itu minimal ada mangkopol 20 dah. Kalau di organisasi di luar daerah soal itu bulan syarat. Jadi kita ada masukan. IP kalau mengalir pendana dulu masukan ada. Biar kok begini. Tadi kan aku bilang ketua, maksudnya dia enak. Ketua lah sebagai penanggung jawabnya. Kenapa dia roh ketua? Belum tuh kami modal lado. Jadi apa nama dia? Boleh ikut hobi asalom do kasmuna. Nama dengan kebeban budi. Paham ya gitu ya? Jangan memang kalau bisa 100 pun saya senang. Kalau aku sih udah pasti 100 pasti saya jual. Itulah hebatnya. Saya cetak ini karena aku yakin bisa saya kontribusikan ini. Dan juga saya bikin bukan murah-murahan, bahannya kualitasnya bagus. Paham ya? Dan langsung negatif DPP jadi masukkanlah itu. Nah, pola memang konarondo sebagai tanggung jawab. Ayo boleh buat ketua pada alahibe saru pada ketua. Ayo boleh buat ketua bagus. Lima masukan. Baru ada boleh tanya jawab. Silakan. Aku siap menampung aspirasi kalian. Bagaimana kita membesarkan kemudahan persatu di kota aspirasi Jakarta Pusat. Boleh saya usung, boleh sedia. Iso kita sharing. Nangi lapo tua ate. Boleh lapo tua sharing bubege sendai. Hata ni lapo tua pi. Boleh cuit pikir dua waktu. Karena hati kita minum deh. Ale boleh di forum kita sharing. Itu saya punya moral. Saya harus bertanggung jawab. Itu yang gua mau. Jadi itu aku suka dari teman-teman. Karena kita anak Batak. Umpuran do hata ni lapo tua. Tidak di forum. Baru kedua yang saya tekankan, jangan pernah kotori wadahmu. Sebesar apapun persoalan kita ini, jangan bawa ke luar, apalagi keluarga. Maaf, harus kasih yang positif, karena itulah doa. Sungguh dia pe nama sadi tahun orang persoalan tak bahas barang-barang. Masa kecil kita tiadakan, bila kecil sedikit kecil baru kita tidak ada masalah besar kita kecilkan. Saya senang ditegur, artinya apa? Demi kebaikan organisasi. Paham ya? Berada sono ketua ngomongnya tak bagus, boleh kita tegur. Karena kita harus ada contoh. Dan saya juga manusia bukan sempurna. Paham ya? Untuk tenaga berbagai organisasi, hatani lapo tua dan hatani wadah organisasi. Saya tekankan itu, karena ini yang bikin kita berantakan. Terus persoalan kita antara sesama kita itu tidak perlu dengan keluar. Sebagai saya, teman 1000 itu masih kurang. Alai dulu musuhku saya besok bangunanku. Saya merasa bersalah. Kenapa harus ada musuh?
Makanya kita biasakan berdoa dan berdoa dan berdoa. Paham berarti masuk kaki deh. Omma tawa dalam haditha bahwa kita itu bisa diterima masyarakat kalau kita berpikir positif, bekerja dengan baik. Dan saya lihat di DKI ini banyak tuh, kasihan aku kasihan lihat ketuanya, tapi dan kasihan juga dia anak buahnya. Karena yang terjadi itu harta adalah tua, bukan forum. Orang gentleman itu harus diforum. Katakan iya, katakan tidak. Jadi saya senang ditegur walaupun kalian di bawahan saya. Itu namanya saya punya moral. Kalau kalian punya bicara dan berani, berarti kalian sayang juga sama ketuanya, sayang juga sama wadah itu. Paham kan? Tapi oknete bahasa kete, tajaga on bahasa baga, kita robek na baga. So di kamu di luar, ada robek nami, itu kemaluan itu. Coba kalian bilang, kas kami banyak, baik dari kasih Tuhan berkat, dan kami tak pernah mengeluh sama Anda. Hanya doa yang kuminta. Enak ke bahasa itu? Coba boleh dokter. Ada robek di sini atau lagi. Gimana lah perasaan kalau ada sebagai ketua? Malu kan? Dan saya pun tak terlalu ini loh. Selama ini pun kalau aku bagaimana orang punya beban, rak kita punya beban, rak lekel, rak bahasitan, rasona, semua punya problem hidup. Dan aku paling senang kalau kita itu bisa saling membaur. Aku paling menghargai siapapun Anda dan dimanapun Anda, seperti apapun Anda pasti saya hargai. Lah, itu kok kobo pemulu, ikut udah beda kono diri kusong pemulu asabu iya nakak jauh. Itulah hatiku. Dan kalian lihat karena ada sama bukan hatinya itu yang kalian lihat. Jadi kalian harus punya pola pikir positif. Jadi pagi aku sebagai ketua bola dua, labono pehamu doa labuko, selalu berdoa. Kita hidup itu sementara. Ada ngagurang tempat taruh masuk sungguh kita karena sudah ada orang dalam. Ngagurang tempat taruh kan? Apa lagi biar deh? Boleh dah. Tanya aja satu persatu. Asa buita. Menanam be unek silakan. Mau kakak ada nak? Boleh. Silakan. Dah. Kan baru beli. Masukan. Boleh masukan, boleh. Boleh. Ini bagi kita PBB Jakarta Pusat ada acara Natal kan di bulan Desember ini. Boleh. Baru sebagai lagi masukan. Yang lain lagi. Catat. Ada lagi pertanyaan yang lanjut. Iya, boleh. Saya terang video. Pertama yang saya mau sampaikan ke forum ini, untuk kemudian ada acara untuk semua anggota itu mungkin kita panggil satu motivator untuk membangun mindset semuanya. Bukan hanya nanti untuk moral, bukan hanya untuk SDM, agar semua sama-sama kita ini bukan memandang kita ini anggota di sini, tetapi ada tanggung jawab. Ya. Jadi maaf ya itu yang tadi nanya, kalau tadi ada saya dengar apa keuntungan saya ikut jadi anggota PBB, tetapi harus juga kita tanya sejalan apa yang akan kita buat di PBB. Iya. Mulia Tenggora. Ada lagi? Ya, ada lagi? Boleh. Terbuka. Di sini aja kita di forum ini, di forum. Saya di luar tak bakalan saya layani. Atau masih menunggu, bisa jawab dulu. Oke, terima kasih Ketua.
mengenai yang ketua tadi bilang administrasi per bulannya 20.000, apakah sudah mengetahui anggota kita semua? Untuk hari ini kan pembayarannya tadi 20.000. Tolonglah dikasih ke sekretaris kita di situ. Hari ini 20.000. Jadi mengenai yang tadi ketua bilang, bila ada anggota kita yang meninggal, mudah-mudahan gak ada yang meninggal ya. Dikasih 10 juta itu bagaimana jalannya ketua? Oh ya, siap. Ada lagi? Itu yang kedua. Terus yang ketiga, saya juga anggota di sini DPC Jakarta Pusat. Tidak terlalu banyak berkontribusi. Tapi kalau saya di sini ada kegiatan, saya usahakan akan datang. Di sini kita kompak lah. Ini kan sudah dibentuk dari sisi sekretaris baru. Saya lihat ketua kita ini, saya udah sering dibawa ketua ini ke Bogor dulu, nggak ada sekretaris, bagaimana caranya ketua kita ini. Untuk keuntungan pribadi saya lihatin nggak ada ketua. Saya kenal ketua itu pengusaha, nggak ada waktu sini. Tapi saya lihatin dari sisi darah PBB-nya itu, sehingga saya mengikut ketua. Saya dulu datang ketua ini ke toko, saya lihatin orangnya sangat luar biasa, makanya saya contoh. Jadi untuk rekan-rekan saya yang lain, kita harus saling bersatu untuk PBB ini. Terima kasih. Terima kasih. Selamat malam ketua. Jadi mohon bimbingannya ketua untuk keajaran kiranya dibimbing mana-mana yang perlu kami lakukan. Sementara sih, tadi pertanyaan tadi untuk itu berlaku juga buat PAD Tanah Abang. Bukan, beda GPC saja ya. Jadi nanti gini. Ya, untuk sekarang ada lagi? Sementara itu cukup ketua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Kegiatan kita nakal. Waktu itu di September udah kita bicara dengan Ketua DPD serta jajarannya akan diadakan oleh Jakarta Utara, Jakarta Barat. Ternyata nonsen. Jadi untuk tahun ini BBC DKI kosong. Jadi masukan kita tadi perlu motivator, dan ini sudah pernah kita lakukan di DPC Jakarta Pusat, kita lakukan di Bogor, kita ada waktu itu Sound Situmpul. Cuma yang saya sayangkan minim yang hadir, dan itu saya bayar, dan tentu saya bayar. Dan saya untuk tahun depan kalau ini berjalan, kita akan rancangkan negara ini seperti itu, dan kita di Rakercam di samping ada motivator, kita akan sesuai dengan bidang masing-masing. Artinya kita belajar. Kemungkinan nanti kami akan KSB bagaimana mungkin 2-3 hari. Dan itu termasuk program kami toh. Mudah-mudahan Maret atau April itu program kami. Kita akan bikin di puncak dan mungkin hari biasa. Tapi minta saya kita itu harus hadir. Itu masukan yang perlu biar energi. Jadi wow, it's me, siapa saya, perlu itu saya senang, itu masukannya, makasih toh. Terus apa lagi? Oh, yang masalah kita ini kontribusi iuran. Kalau nggak kita mulai, bagaimana yang lain? Apakah harus menunggu semuanya? Jadi untuk iuran itu kita mulai malam ini, nanti kita share di grup. Artinya apa? Kita itu udah lebih persen. Di Soto Katulun Nami sebagai noleka kayak sebentar ada benar-benar berani gitu. Jika sampai untuk nanti kita ikut Mabeni, jadi harap keputusan ini gitu, keputusan tadi. Tahu-tahu 20.000 dosa bulan. Ini biar ada potongan tanah, biar ada juga mereka di sana. Contoh, suatu menurut tanah kan, nah kalau untuk semua ini, kan, orang bisa lebih dari situ juga bisa. Kombinatif bis, soal nama hari satu dan organisasi, cuma beda. Kita ada kali masing-masing sesuai dengan punya, begitu keterangan, ya. Baru untuk pimpinan kita itu dilengkapin aja kabin-kabinnya, nggak usah anggota satgas, nggak usah dulu. Asal terjalan
sesuai dengan orang-orangnya ya. Baru bola rodo pimpinan muna atau penasihat muna. Yang jelas aku lihat di organisasi Permargaon di penasihat itu termasuk juga itu penyantun. Arti penyantun ini penyumbang dana. Ala itu tidak harus kami jawab. Udah mulai gue macam kodoh masukan posisi doa tanah tu kita. Paham ya? Jangan hal itu udah saya datang minta doa dulu baru dukungan. Jangan lupa pakai teknik berdua cara. Dulu boy kita kasih dia. Ini emang hadiah. Tapi udah tahu bahwa dia bisa memberi. Kalau aku begitu ini emang hadiah. Maka saya tinggalkan. Pasti dipanggil. Itu karakter saya. Kan beda-beda Mas Indri. Soalnya masuk dalam penuntutan abang. Yang jelas aku ke bawah. Pasti aku bersinergi dan borong kudu per DPD. Apa yang pola dalam organisasi, alih aku akan belajar. Nanti ada ADRT-nya, itu wajib ketua kebeli. Itu cuma 100.000 udah komplit. Atau kalau ketua nggak mampu, ya udah pakai itu aja, pakai PDF. Nanti ada kok ibunya PDF-nya. Artinya mengambil beban ya. Kalau memang nggak ini kan nggak terbeban itu. Alih baru beli kuota pusat masih ada kan. Nah, itu perlu biar tahu nanti susunannya. Ada ya? Garansi itu. Ini saya kembangkan untuk Jakarta, untuk dananya jelas dari dulu. Nanti saya usahakan dari di luar DPC Jakarta Pusat, karena ini sudah terjalan dan juga saya berkontribusi kok. Jakarta Barat meninggal pertama itu dapat 52 lebih, baru kedua 88 lebih. Kemarin juga meninggal anggota rekan jual Jakarta itu di 14 juta lebih. Jadi tolong kita mengulang organisasi ini artinya punya garansi lah anggota saya. Target saya bukan di DPC aja, CDKI. Artinya apa? Anggota PBB CDKI ada 3.000. Akan saya juga nanti di Rakerda 5 rupiah aja satu orang. Kali 3.000 berapa? 15 juta. Itulah garansinya. Kita kan garansi. Itulah solidido kita. Baru bersatu kuat. Alai baru sudah bersatu berantakan. Pusing gak hitungnya? Enggak kan? Selama ini kalian kan tahu kontribusi saya, kontribusi Jakarta Perdas Pusat itu selalu saya wakili dan saya beri. Mama ada yang kita sebenarnya. Mama ada. Ada yang bahasa berdana dong. Ikut siap duit tentu kali itu. Paham ya? Jadi nggak usah ini lah. Kalau bisa dari kita aja kan dikit bisa. Dan tadi kami bicara dengan ketua ini, kemungkinan kita juga bawa dos rohata ke Mangulado. Nanti kan kita proposal, biar nanti bulan 1 ini bisa kita pengukuhan sama PAC, mungkin PAC Senat sama Tanarung dengan DPC struktur yang baru. Bolo selebrasi lah. Bolo Satawan Beta, jalan tahu begas tanyam tak takarizui, jalan adong musim modal tak. Udah aku bilang tadi modal awal kita itu 25 juta. Adong dapat julur dah udah. Setuju kamu ni lekit hui. Adong di beda ingat tadi lah. Aku dah beda sebenarnya lu video. Aku sedikit puluh tong ini. Ini uangnya nenok kan. Lengkap tu sudah belanja nanti salah baca. Atas soal ini mak, udah saya jawab ya. Ya seringkali setuju ya mulai malam ini ya. Artinya gini, laporan kita pun nanti ada laporan tahun 5, laporan 6. Jadi tahun bulan depan mudah-mudahan kita sudah ada nomor rekening pemuda Batak Bersatu. Jadi bukan pribadi, pemuda pribadi kan lain. Jadi kalau pemuda Bersatu itu kan 3 orang tanda tangan. Dan itu akan transparan, akuntabel. Sekecil apapun pengeluaran kita, walaupun sebiji koreng, itu harus terdata. Paham ya? Nah, bola dong kegiatan sosial di luar kita, naga kurang tenaga, mana mau masukkan sekamu itu siap berhami.
mana orang tenaga nami pe siap dohami. Kalau bagi dahulu kontribusi mungkin ini mana tenaga dua ala hami pe mungkin ada itu bagas dua. Kalau bisa kena dua lain. Begitulah PBB ini kontribusi yang paling cepat adalah tenaga sosialnya tinggi. Begitulah pemaparan saya, mungkin kalian sudah paham. Nggak paham ya deh? Ya. Boleh lagi? Silakan. Pertanyaan itu tadi, kalau masuk saya ke PBB, bulan lain itu tadi baru masuk, memang agak rancu juga itu. Artinya gini, kepada lain kami yang memperkenalkan diri baru masuk di PAC Tanah Abang, organisasi PBB ini adalah bentuknya sosial, baik duka maupun sukacita, dan tidak ada penyandang dananya. Jadi supaya paham dulu kita, makanya dari kita untuk kita. Kenapa? Salah satu contoh yang paling dahsyat kasus Joshua itu dahsyat. PBB itu bergerak di situ. Dan kemarin pada saat deklarasi, ketum Pak Sihombing menyatakan itu di depan ketua TPN di pemenangan Ganjar Pranowo. Kami sangat menghargai antusias daripada Pak Menko Polhukam Mahmud MD pada saat terjadi kejadian kepada suku kami orang Batak, yaitu Brigadir Joshua, yang selalu mengikuti. Nilai kami itu sangat mahal. Ya kalau kita pelajari bagaimana kerasnya orang kuatnya siapa ini si Sambo kan, kalau tidak ada itu Mahmud Menko Polhukam, saya rasa itu bisa jadi abu-abu. Jadi suatu artinya di PBB itu dan gerakan-gerakan PBB mendesak pada saat itu demo terus melakukan itu, sangat peringkat kita orang Batak ini meningkat. Jadi kenapa gitu acara kemarin itu udah bisa di Senayan, nilai jualnya sudah ada, karena nilai jualnya itu karena bentuk sosialnya baik di duka maupun di sukacita. Itulah jawabannya lah ya. Tolong Pak Ketum dan Ketua PAC diberikan PDF-nya ADRT itu, di situ nanti tertulis itu diurai bagaimana sebetulnya PBB ini. Nanti pasal 1, pasal 2 ada pasal-pasalnya, dan tidak ada di situ kata duit dan untuk mencari kehidupan, tidak ada. Yang ada di situ sosial, meningkatkan SDM, membangun SDM demi kesejahteraan sesama. Itu di situ cara garis poinnya. Jadi terima kasih toh, itu kritikannya tadi baik, bagus itu sebagai motivasi juga, artinya supaya paham juga teman-teman semua. Jangan salah, kalau saya masuk ke organisasi PBB ini, bisa ini mencari makan nanti, jangan, nggak boleh salah fungsi dia, kita tinggal ditangkap kita nanti kalau salah. Jadi malah bukan kayak organisasi lain ini. Kalau organisasi lain, karena saya juga sempat di PP, saya jadi anggota juga di PP dan sudah lama saya berada di PP. Di sana itu beda bunyi ADRT-nya. Jika ada acara musyawarah calon atau mubes, mereka bisa minta. Saran ketua untuk jaminan untuk pesangon apa namanya tadi? Sukacita. Itu hanya KTA, artinya kita Jakarta Pusat. Iya, pusat semua itu di asuransi ketua, misalnya iya asuransi kerja bisa. Nanti kita rembuk, bagus tuh. Nanti kita ya, itu aja kita. Terima kasih. PBB Jakarta Pusat, contoh nih, mungkin kita kemarin tuh udah pernah rapat ya, mungkin biar ini lagi nanti tulis ada tulis juga ya. Contoh untuk yang sakit kita ada ADRT, tapi yang sakit bagaimana, harus yang dirawat, apakah harus dirawat, apakah yang di rumah. Nah contoh ini jauh-jauh lah ya, kedukaan
apakah kedukaan yang bagaimana? Maaf ya, semua juga bakalan berpulang ya. Apakah orang tua dari suami, kalau yang istrinya yang ikut PBB, atau kalau suaminya ikut PBB, apakah orang tua dari istri atau bagaimana? Dan untuk pernikahan, apakah itu ada intinya buat ke situ? Jadi biar tidak pasiur, kita coba misalnya ada yang sakit nanti kan kita kasih contohnya, atau kita kasih sekaligus kasih ganti apalah gitu. Jangan nanti ada terbang pilih. Oh kok ke situ datang, ke sini datang. Contoh nih, contoh kayak saya kemarin tuh sakit ya, tahun kemarin ya. Saya nggak ngaruh puji Tuhan, nggak ngaruh. Cuman Anda juga tahu keuangan itu juga kembang kempis. Saya kan sakit dirawat. Kalau dulu waktu kita zaman waktu masih sekretarisnya belum Ibu Mary, ada yang gue sakit sekian gitu. Saya nggak ngarepin itu. Saya hanya mengharapkan saya sakit. Saya sembuh, nggak ngarepin sakit. Mohon dijawab Ketua. Sekian, terima kasih. Ada lagi? Ya. Jadi fungsinya iuran kita itu nanti kan sudah saya terangkan tadi. Kita ikutin aja yang lama. Iuran kita itu kalau anggota yang tinggal sama anggota 500, terus istri atau orang tua 300 cukup lah di kawan bunga. Terus kalau anggota yang sakit aja, istri pan kita sebentar aja, itu dari kasnya keluar 300 sebagai beli buah, itu pun harus minimal 2 hari. Jadi kalau istri dan apa usaha simpatisan aja, jangan bebankan. Kita pun baru ini kita mulai. Kalau memang kita biasa kerja dari iuran kita usrohat tak temu saya. Yang jelas masalah iuran kasih ini tidak ada tertulis di ADRT. Ini hanya internal organisasi wadah masing-masing. Dan pola saat ADRT satu. Paham ya? Internal kita. Jadi bahasa saya tadi dari kita untuk kita dan oleh kita. Fungsinya apa? Sama rapat ton. Tinggal tuh rapat ton bolo bos rohata. Kata dia udah hobi. Ada, oke, udah cukup paham ya? Nanti dikasih rundownnya, nanti kan disetting dulu. Kamu ini siapa? Kamu udah pe? Ada lagi? Biar kita tutup. Ada lagi toh? Coba deh. Kita dia ingin jadi anggota ya, masuk. Nanti dia jadi penasihat aja, data aja ya, nanti minta data KTP, oke langsung aja ya, dia menang. Lihat aku ini, kenapa kasih tahu katanya, bayangkan, cuma lihat aja kenapa kasih tahu, aku ikut ya katanya. Ini yang punya fasilitas kita ini, itulah enaknya. Padahal aku tawarin, dia mau katanya. Nah, itulah modalnya PBB itu, berarti udah tahu seperti apa. Kampungnya udah luas. Jadi nggak ada lagi biar kita tutup dengan doa. Oke.
Thank you.